Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli halin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahli baiti tahirina ajmain. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puja beserta puji mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat kepada kita, khususnya nikmat iman dan Islam, dan karena karunia serta rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini walaupun dalam keadaan online. Kita dapat berkumpul bertatap muka walaupun secara maya. Oleh karena itu, patut kita syukuri atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam ini saya dari perwakilan dari kelompok 4, Muhammad Hasnur Rahman Ikhwanto, beserta rekan saya, saudari Muflihah Az-Zahra dan Mirna Solehah, akan menjelaskan tentang materi perkembangan sosial dan perkembangan emosional peserta didik serta implikasinya terhadap pendidikan umum beserta pendidikan Islam. Oleh karena itu, mungkin kita lanjut ke pembahasan materi pertama yang akan dibawakan oleh saudari Muflihah. Kepada saudari Muflihah dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membahas tentang perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman, baik dalam hal emosi, kepribadian, maupun hubungan interpersonal lainnya, yang diterima dari lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial inilah yang akan menjadi fasilitas dan arena bermain anak untuk pelaksanaan realisasi diri. Seorang anak yang berdiri sendiri, yang terpisah secara total dari pengaruh kultural orang dewasa, tanpa bantuan orang lain, anak tidak mungkin mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Itu masuk ke dalam pengertian perkembangan sosial. Lalu yang kedua, ciri-ciri perkembangan sosial, dan yang ketiga, faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Ciri perkembangan sosial. Yang pertama itu ada periode bayi 0 sampai 2 tahun. Nah, periode bayi merupakan sejarah dalam kehidupan. Disebut juga dengan periode yang sangat vital karena pada masa inilah masa pembentukan awal anak baik jasmani maupun mental. Kemampuan otak telah terbentuk sejak dalam kandungan 50% ya, dan ia akan terus berkembang sampai ia berumur 5 tahun. Lalu pada 1 sampai 3 bulan, bayi 75% aktivitasnya itu bayi sehari semalam itu tidur. Sedangkan 25%-nya lagi itu gerak spontan, makan, minum, menangis, dan sebagainya. Sedangkan 4 sampai 6 bulan itu 50%-nya aktivitas bayi sehari semalam tidur, dan 50% lainnya itu gerak spontan, makan, minum, bangun yang tenang, menangis, dan sebagainya. Lalu usia bayi 7 sampai 10 bulan, 50%-nya itu aktivitas bayi sehari semalam juga sama tidur, sedangkan 50% lainnya itu makan, minum, bangun yang tenang, reaksi negatif, gerakan impulsif, dan sebagainya. Nah, di 10 bulan ini, anak mulai jarang menangis, menampilkan ekspresi muka yang lucu, merangkak, mencoba berjalan, belajar mengucapkan kata-kata, atau menyampaikan perasaan dan pikirannya.
Selanjutnya, periode kecil yaitu umur 2-3 tahun. Nah, disinilah ciri perkembangan penting pada masa anak. Yang pertama itu mencapai kematangan motorik, dan yang kedua, kematangan berbicara. Mencapai kematangan motorik itu seperti berjalan, berlari, memegang, menggapai benda-benda yang jauh. Sedangkan kematangan berbicara itu contohnya dia mulai menyatakan perasaan dan pikirannya. Nah, disinilah fase membebaskan diri dari orang tua, dari dekapan orang tua. Di umur 2-3 tahun inilah rasa ingin tahu yang tinggi, mulai beraktivitas dengan teman sebaya. Masa kecil itu adalah momentum awal bagi upaya melakukan pembimbingan secara intensif, sistematis, profesional, dan masa inilah anak mulai mengembangkan kemampuan dalam simbol-simbol, imajinasi, menggambar, bermain, dan sebagainya. Lalu yang ketiga itu periode prasekolah, 4-5 tahun. Nah, periode prasekolah itu contohnya membuat kontak sosial dengan orang lain di luar rumahnya, seperti berhubungan atau komunikasi dengan sebayanya, contohnya dengan tetangganya. Lalu yang kedua itu hubungan dengan teman dewasa, melanjutkan hubungan dan selalu dekat dengan orang dewasa. Mereka berusaha untuk berkomunikasi dan menarik perhatian orang dewasa. Dan yang ketiga itu mulai mengobrol saat bermain. Jadi mereka bermain sambil mengobrol begitu. Yang keempat yaitu periode usia sekolah. Nah, pada periode usia sekolah ini, minat kelompok makin besar, mulai mengurangi keikutsertaannya pada aktivitas keluarga. Lalu muncullah geng atau disebut juga dengan gang age. Peranan teman sebaya sangat penting dan berpengaruh terhadap perkembangan sosial anak. Pengaruh yang ditimbulkannya pada keterampilan sosial, contohnya yang pertama, membantu anak untuk belajar bersama dengan orang lain dan bertingkah laku yang dapat diterima oleh kelompok. Dan yang kedua itu, membantu anak untuk mengembangkan nilai-nilai sosial lain di luar nilai orang tua. Selanjutnya yaitu periode remaja. Nah, remaja ini berasal dari kata adolescen yang berarti tumbuh atau berkembang. Remaja itu mempunyai pengertian yang luas. Menurut Flurok, remaja itu dibatasi antara umur 13 sampai 18 tahun. Nah, itu tuh berdasarkan batasan kronologis. Tetapi menurut Thornburg, batasan itu menurutnya batasan tradisional. Sedangkan aliran kontemporer membatasi usia remaja itu 11 hingga 22 tahun. Nah, proses tumbuh menjadi dewasa ada beberapa masa yang dilalui oleh remaja. Menurut Knopka, yang pertama itu ada remaja awal, yang kedua remaja madya, ketiga remaja akhir. Remaja awal itu sekitar umur 12-15 tahun, sedangkan remaja madya itu 16-18 tahun, dan remaja akhir itu 19 sampai dengan 22 tahun. Pada fase tersebut, ada beberapa hal yang mulai berkembang pada diri remaja, fisik, sosial, kepribadian, dan lain-lain. Perkembangan sosial yaitu perubahan dalam hubungan dengan orang lain, keluarga, atau kelompok masyarakat. Contohnya, anak yang baru dilahirkan itu belum mempunyai rasa untuk hidup sosial. Oleh karena itu, ia harus belajar cara-cara beradaptasi sosial. Kematangan sosial pada anak sangat dipengaruhi oleh peran orang tua dalam membimbing dan mengenalkan mengenai kehidupan sosial, baik norma-norma kehidupan bermasyarakat ataupun berhubungan dengan lingkungan sekitar. Ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Yang pertama itu adalah keluarga. Keluarga itu merupakan lingkungan yang paling utama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk sosialnya. Kedua yaitu kematangan anak. Kematangan anak itu memerlukan
kematangan psikis dan fisik, dan memerlukan kematangan intelektual dan emosional untuk memberi dan menerima pendapat orang lain. Di samping itu pula, kemampuan bahasa ikut pula menentukan. Yang ketiga yaitu status sosial. Nah, jika ia terjun ke lingkungan masyarakat, ia akan membawa status sosial keluarganya. Kemudian, secara tidak langsung, masyarakat akan menilai bukan kepada dirinya saja, tetapi kepada keluarganya juga. Jadi, seorang anak harus bisa menjaga nama baik keluarganya, seperti itu. Yang keempat yaitu pendidikan. Nah, pendidikan merupakan proses sosialisasi remaja yang terarah. Pendidikan dalam arti luas harus diartikan bahwa perkembangan dipengaruhi oleh kehidupan keluarga, masyarakat, dan juga kelembagaan yaitu pendidikan. Yang terakhir, kapasitas mental, emosi, dan intelijensi. Nah, kemampuan berpikir banyak mempengaruhi banyak hal. Contohnya, kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Remaja yang memiliki kemampuan intelektual tinggi akan berkemampuan berbahasa yang baik. Mungkin segitu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Muflihah Az-Zahra atas telah memaparkan materinya. Selanjutnya akan dilanjut kepada materi kedua yang akan dibawakan oleh Saudari Mirna Solihah. Kepada Mirna Solihah dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya Mira Soleha akan memaparkan materi kedua, yakni mengenai perkembangan emosi pada anak. Di dalam materi perkembangan emosional pada anak itu ada 3 pembahasan. Yang pertama, mengenai pengertian perkembangan emosional. Yang kedua, mengenai ciri-ciri perkembangan emosional. Dan yang terakhir itu adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan emosional. Nah, sekarang saya akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian perkembangan emosional. Perkembangan itu sendiri memiliki arti yakni perubahan individu baik secara struktur atau fungsi organ melalui pematangan dan proses belajar yang terjadi sepanjang hayat hingga meninggal dunia. Sementara pengertian emosional berasal dari kata emotus atau emover atau mencerca yang berarti sesuatu yang mendorong terhadap sesuatu. Misalnya, emosi gembira mendorong untuk tertawa, atau dengan perkataan lain, emosi juga dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan gejolak penyesuaian diri yang berasal dari dalam dan juga melibatkan hampir keseluruhan daripada diri individu. Jadi, kesimpulannya, perkembangan emosional itu adalah suatu keadaan yang kompleksi yang dapat berupa perasaan ataupun pikiran yang dapat ditandai oleh perubahan biologis yang muncul dari perilaku seseorang. Selanjutnya, mengenai ciri-ciri perkembangan emosional. Di dalam ciri-ciri perkembangan emosional itu sendiri, anak memiliki beberapa fase atau melakukan beberapa fase. Yang pertama, fase pada saat bayi berumur 0 sampai dengan 18 bulan. Yang kedua, fase bayi berusia 18 bulan hingga 3 tahun. Yang ketiga, fase berumur 3 tahun sampai dengan 5 tahun. Selanjutnya, fase anak berumur 6 tahun sampai dengan 12 tahun. Selanjutnya, fase remaja. Yang pertama, anak atau bayi
melakukan atau melalui beberapa tahapan atau beberapa fase pada saat bayi berumur 0 sampai dengan 18 bulan itu, ada 3 fase atau 3 tahapan yang dilalui oleh anak. Yang pertama, fase bayi butuh belajar dan juga mengetahui bahwa lingkungan di sekitarnya aman dan juga familiar. Perlakuan yang diterima pada fase ini berperan dalam membentuk rasa percaya diri, cara pandangnya terhadap orang lain, serta interaksi dengan orang lain. Contohnya, ibu yang memberikan ASI secara teratur dan juga memberikan rasa aman pada bayi. Tahapan yang kedua yang terjadi pada bayi berumur 0 sampai dengan 18 bulan adalah pada minggu ketiga atau minggu keempat, bayi mulai tersenyum jika ia merasa nyaman dan juga tenang. Minggu ke-8, ia mulai tersenyum jika melihat wajah dan juga suara orang di sekitarnya. Dan tahapan terakhir yang terjadi pada saat fase ini adalah pada bulan ke-4 sampai dengan ke-8, bayi mulai belajar mengekspresikan diri atau mengekspresikan emosinya sebagaimana seperti gembira, terkejut, marah, dan juga takut. Lalu fase yang kedua yang dialami oleh anak yaitu pada saat dia berumur 18 bulan sampai dengan 3 tahun. Pada fase ini, anak melakukan atau melalui 3 tahapan. Yang pertama, fase yang pertama yaitu anak mulai mencari-cari aturan dan juga batasan yang berlaku di lingkungannya. Ia mulai melihat akibat perilaku dan juga perbuatannya yang akan mempengaruhi perasaan dalam menyikapi posisinya di lingkungan. Fase ini, anak belajar membedakan cara yang benar dan juga yang salah dalam mewujudkan keinginannya. Lalu tahapan yang kedua yang terjadi pada fase ini adalah pada saat anak berusia 2 tahun, belum mampu menggunakan banyak kata untuk mengekspresikan emosinya. Namun, ia akan memahami keterkaitan ekspresi wajah dengan emosi dan juga perasaannya. Pada fase ini juga orang tua dapat membantu anaknya untuk mengekspresikan emosi dan juga perasaannya dengan cara menggunakan bahasa verbal. Caranya, orang tua dapat menerjemahkan mimik dan juga ekspresi wajah dengan bahasa verbal. Nah, yang terakhir, tahapan pada saat fase ini adalah pada usia antara 2 sampai dengan 3 tahun, anak mulai mampu mengekspresikan emosinya dengan bahasa verbal. Anak juga mulai beradaptasi dengan kegagalan, anak juga mulai mengendalikan perilaku dan juga dapat menguasai dirinya. Selanjutnya, fase ketiga itu pada saat usia 3 sampai dengan 5 tahun. Pada fase ini, anak melalui 2 tahapan. Tahapan yang pertama itu adalah anak mulai mempelajari kemampuan untuk mengambil inisiatif sendiri. Anak mulai belajar dan juga menjalin hubungan pertemanan yang baik dengan anak yang lain, seperti bergurau ataupun melucu, serta mulai mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang terakhir, pada fase ini, untuk pertama kalinya, anak mampu memahami bahwa satu peristiwa bisa menimbulkan reaksi emosional yang berbeda pada beberapa orang. Misalnya, suatu pertandingan akan membuat pemenang merasa senang dan juga suatu pertandingan akan seorang yang kalah akan merasakan suatu kesedihan gitu. Selanjutnya, fase pada saat usia 5 sampai dengan 12 tahun atau di sini 6 sampai dengan 12 tahun. Pada fase ini anak melalui 4 tahapan. Yang pertama, tahapan pada saat anak berusia 5 sampai dengan 6 tahun, anak mulai mempelajari kaidah dan juga aturan yang berlaku. Anak juga mempelajari konsep keadilan dan juga rahasia. Terus selanjutnya pada saat anak berusia 7 sampai dengan 8 tahun, perkembangan emosi pada saat masa anak ini telah menginternalisasikan rasa malu dan juga bangga. Anak dapat memverbalisasikan konflik dan juga emosi yang ada di dalamnya. Semakin bertambah usia anak, anak juga semakin menyadari perasaan diri dan juga orang lain. Selanjutnya tahapan yang ketiga yaitu anak usia 9 sampai dengan 10 tahun dapat mengatur ekspresi emosi dalam situasi sosial dan juga dapat berespon terhadap distres emosional
yang terjadi pada orang lain. Selain itu, dapat mengontrol emosi negatif seperti takut dan juga sedih. Pada fase ini juga, anak belajar apa yang membuat dirinya sedih, apa yang membuatnya dirinya marah, apa yang membuatnya dirinya takut, dan juga lain sebagainya, sehingga anak itu dapat belajar beradaptasi agar emosi tersebut dapat dikontrol. Terus, tahapan terakhir pada fase ini adalah pada saat anak berusia 11 sampai dengan 12 tahun, anak dapat merasakan pengertian tentang baik dan juga buruknya suatu perilaku dan juga tentang norma-norma aturan serta nilai-nilai yang berlaku di lingkungannya. Dan juga itu mendapat menjadi tambahan dan juga dapat bersifat fleksibel, tidak sekaku saat di usia kanak-kanak awal. Mereka mulai memahami bahwa penilaian baik dan buruk atau aturan-aturan dapat diubah tergantung dari keadaan atau situasi yang muncul karena perilaku tersebut. Nuansa emosi mereka juga makin beragam. Dan yang terakhir, fase yang dilalui oleh anak-anak yaitu pada saat berusia remaja. Tadi telah dijelaskan oleh Saudari Muflihah, remaja itu seperti apa. Nah, sekarang saya akan menjelaskan ciri-ciri daripada sifat-sifat seorang remaja. Ciri-ciri yang menonjol atau sifat psikisnya seorang remaja itu ada 4. Yang pertama, dia memiliki rasa mandiri dalam artian emosional, yaitu bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan juga orang lain. Yang kedua, remaja itu dapat mampu menerima dirinya sendiri dan juga orang lain apa adanya. Mereka tidak cenderung menyalahkan diri sendiri ataupun menyalahkan orang lain atas kegagalan yang dialaminya. Yang ketiga, remaja itu yaitu mampu mengendalikan emosi-emosi negatif sehingga pemunculannya tidak impulsif. Dan yang terakhir, mampu mengendalikan emosi-emosi negatif sehingga pemunculannya tidak impulsif. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan emosional anak itu terbagi 2. Yang pertama ada faktor internal, dan yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal itu adalah faktor yang timbul atau faktor yang muncul dalam dirinya sendiri. Faktor ini juga yang dapat memicu tumbuhnya emosi seseorang terdapat terhadap perasaan dirinya sendiri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama itu adalah perasaan tidak mampu atau merasa bodoh. Yang kedua, perasaan kecewa terhadap diri sendiri. Yang ketiga, perasaan tidak percaya terhadap diri sendiri dan juga diri seseorang. Yang keempat, perasaan sedih karena kurang kasih sayang. Dan yang terakhir, perasaan iri kepada saudara karena diperlakukan kurang adil ataupun karena pilih kasih. Selanjutnya, faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perkembangan emosi seorang anak, yaitu yang pertama, lingkungan sekitar maupun sekolah yang sering terdapat menyalahkan seseorang. Yang kedua, perlakuan seseorang di lingkungan sekitar kepada anak-anak di bawah umur. Yang ketiga, orang tua terkadang sering memberitahu anaknya untuk tidak menjalin hubungan percintaan. Dan yang terakhir, tuntutan daripada keluarga maupun dari bos terlalu banyak resiko kepada seseorang yang gagal melaksanakannya. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Silakan kembali lagi ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Mirna Solehah telah memaparkan materi kedua. Selanjutnya, pemaparan materi ketiga yang insya Allah akan disampaikan oleh saya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi ketiga, implikasi perkembangan sosial dan emosional peserta didik terhadap pendidikan umum dan pendidikan Islam. Implikasinya terhadap pendidikan umum maupun Islam terbagi menjadi 3 golongan. 1. Pengembangan kurikulum. Yang kedua,
sistem pembelajaran. Yang ketiga, penilaian sistem pendidikan. Lanjut. Adapun pengembangan kurikulum, terdapat dua pembahasan. Yang pertama, secara psikologis. Secara psikologis, manusia merupakan makhluk yang unik karena manusia memiliki potensi-potensi yang berbeda. Oleh karena itu, di sini peran psikolog terhadap kurikulum yakni mengkaji atau memperdalam potensi-potensi yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Dapat ditinjau dari sikap, kecerdasan, dan tingkah laku. Selanjutnya, dari psikologi sendiri menjelaskan tentang atau memberi ruang kepada peserta didik untuk memperdalam atau mengasah potensinya masing-masing. Karena setiap peserta didik memiliki potensi atau bakat yang berbeda-beda. Selanjutnya, secara khusus di Indonesia sendiri, untuk kurikulum menegaskan kepada setiap peserta didik untuk bersikap kompetitif atau kompetensi. Ini dapat berdampak baik mungkin kepada peserta didik yang bersangkutan, karena akibat dari kurikulum yang ditetapkan di Indonesia mengharuskan peserta didik bersikap kompetensi, diharapkan kepada peserta didik dapat belajar lebih serius dan lebih giat lagi sebagai dasar-dasar dan sebagai modal dasar untuk melakukan kegiatan di kedepannya. Selanjutnya, dari sistem pembelajaran. Adapun untuk sistem pembelajaran, diantaranya satu, teori dalam pembelajaran. Teori dalam pembelajaran yang pertama, classical conditioning, yang kedua, connectionism, yang ketiga, Gestalt, yang keempat, operant conditioning, yang kelima, teori daya, dan yang keenam, teori kognitif. Lanjut. Ada pula prinsip-prinsip yang mendasari pembelajaran. Maksud prinsip-prinsip di sini sesuatu yang dapat mendorong akan kelancaran dalam pembelajaran. Yang pertama, agar seseorang benar-benar belajar harus memiliki suatu tujuan. Tujuan yang dimaksud di sini adalah cita-cita. Yang kedua, tujuan atau cita-cita tersebut harus keluar atau timbul dari diri sendiri. Tidak boleh dari paksaan orang lain. Karena apabila cita-cita atau tujuan timbul dari orang lain, ketika orang yang bersangkutan menjalani proses untuk mencapainya, tidak akan ada istilahnya gairah dalam menjalaninya. Yang ketiga, orang itu bersedia mengalami bermacam-macam kesulitan dan berusaha dengan tekun agar tercapai tujuan yang diinginkan. Seperti kata-kata Imam Syafi'i, apabila kamu tidak dapat menahan rasa pedihnya belajar, maka masa depan kau akan merasakan rasa sakitnya kebodohan, rasa pedihnya kebodohan. Adapun kata-kata yang lain, man talaba syai'an wajada atau menjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan berhasil.
Yang ketiga, belajar itu harus terbukti dan perubahan kelakuannya. Jadi apabila kita ingin belajar, maka wujudkan cita-cita pembelajaran tersebut. Yang kelima, yang keempat, belajar lebih berhasil dengan jalan berbuat dan melakukannya. Dalam artian, al-ilmu bila amal, kasyajarati bila samar. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tak berbuah. Poin ke-6, seseorang belajar sebagai keseluruhan, tidak hanya aspek intelektual, tapi juga seseorang harus mempelajari aspek emosional, sosial, dan etnis. Poin ke-7, seseorang yang ingin menempuh pelajaran harus atau memerlukan bantuan atau bimbingan dari orang lain. Yang dimaksud di sini adalah guru. Selanjutnya, di samping mengajar tujuan belajar yang sesungguhnya, seseorang juga harus mengejar sesuatu yang lain. Dalam artian, ketika kita sedang mempelajari sesuatu, kita fokuskan dulu apa yang kita akan raih, lalu setelah kita selesai meraih apa yang kita butuhkan, maka lanjutkan ke cita-cita yang lain, ke cita-cita yang selanjutnya. Dan poin terakhir, ulangan ataupun latihan perlu diadakan. Tetapi kita harus memperhatikan dulu apakah si peserta tersebut sudah memahami konsep materi dengan baik ataupun tidak. Selanjutnya, penilaian sistem pendidikan. Adapun penilaian sistem pendidikan, yang pertama, pembuatan kurikulum sederhana. Kurikulum di sini adalah faktor atau aspek yang penting bagi keberlangsungannya pendidikan. Kurikulum yang harus dibuat sedemikian rupa agar dapat mempermudah pembelajaran. Pada dasarnya, pendidikan prasekolah disiapkan untuk memperkenalkan kepada anak peserta didik terhadap dunia pendidikan dan dunia sosialnya. Poin kedua, menghindari kompetensi yang bersifat operasional konkret. Untuk kompetensi anak-anak pada usia prasekolah terbatas pada tahapan-tahapan operasionalnya. Ini menjadi bahan kajian. Hendaknya untuk tingkat prasekolah tidak mengharuskan kepada anak untuk menyelesaikan tugas dengan cepat. Karena apabila anak terburu-buru dalam mengerjakan tugasnya, mereka tidak akan mengetahui dengan jelas atau memahami dengan jelas materi yang dipelajari. Poin ketiga, pendekatan egosentris dalam pendidikan. Untuk peserta didik di tingkatan prasekolah, anak-anaknya masih mempunyai sikap egosentris, kemauan diri. Karena anak-anak di tingkatan tersebut sangat ingin bermain, sangat ingin berlari-lari. Oleh karena itu, hendaknya bagi para pendidik bisa melakukan pendekatan yang baik agar berlangsungnya pembelajaran terhadap anak-anak tersebut. Poin keempat, penggunaan bahasa-bahasa sederhana. Di sini peran pendidik dalam menyampaikan materi-materi menggunakan bahasa-bahasa sederhana. Apabila para pendidik menggunakan istilah-istilah yang sulit atau bahasa-bahasa yang sulit, anak-anak tersebut
tidak bisa memahami apa yang diucapkan oleh para pendidiknya. Poin kelima, pembelajaran yang mengutamakan audio visual. Audio visual di sini berupa gambar ataupun lagu, suara. Karena anak-anak di tingkatan tersebut mungkin sangat sulit apabila kita ajari dengan konsep-konsep yang rumit. Oleh karena itu, ada baiknya bagi para pendidik ketika menyampaikan materi kepada anak-anaknya, kepada peserta didiknya, menggunakan gambar atau menggunakan lagu-lagu atau nyanyian-nyanyian agar peserta didik dapat memahaminya dengan mudah. Poin keenam, penentuan penilaian yang tepat. Di sini peran pendidik sangat penting karena penilaian di sini apabila ada kesalahan saja sedikit maka akan mempengaruhi peserta didiknya. Selanjutnya, sistem pembelajaran yang menyenangkan. Peserta didik diharapkan ketika menyampaikan materi ataupun sesuatu yang akan disampaikan kepada peserta didiknya dengan cara yang menyenangkan. Apabila dengan cara yang tidak menyenangkan akan menjadikan peserta didik tersebut menjadi bosan, menjadi tidak fokus. Oleh karena itu, penting bagi para pendidik ketika menyampaikan materi kepada peserta didiknya, khususnya di tingkatan prasekolah, harus dengan cara yang menyenangkan. Selanjutnya, tidak menghilangkan kesempatan bermain anak. Untuk para pendidik, ketika di dalam kelas ataupun di luar kelas, ada baiknya jangan sampai membatasi pergerakan anak-anak tersebut. Karena apabila anak-anak tersebut dibatasi geraknya, dibatasi kesempatan bermainnya, itu akan berdampak kepada anak-anak tersebut seperti malas belajar dan malas masuk sekolah. Dan selanjutnya menyiapkan anak pada masa transisi. Di sini peran pendidik sangat penting untuk menyiapkan anak-anak pada masa transisi. Sepertikan anak tingkatan prasekolah diajarkan membaca, diajarkan menulis. Hanya itu saja, jangan terlalu kompleks karena itu akan membuat peserta didik kesulitan. Hanya sekedar mengenalkan supaya ketika anak-anak didik tersebut lanjut ke tingkatan selanjutnya tidak kesulitan lagi beradaptasi. Selanjutnya berfokus pada dunia anak. Poin ini bermaksud kepada para pendidik ketika menyampaikan sesuatu di depan anak-anak harus berfokus pada dunia anak. Maksud di sini kan untuk anak-anak sendiri dalam dunianya lebih ingin bermain, lebih ingin bercanda. Oleh karena itu, penting bagi para pendidik ketika menyampaikan materinya dengan sesuatu yang dapat menghibur anak-anak tersebut. Anak-anak tersebut bisa terhibur dan anak-anak tersebut paham akan apa yang disampaikan oleh gurunya. Lanjut. Di sini kami menyiapkan 3 pertanyaan untuk 3 orang. Apabila ada penjelasan-penjelasan kami yang masih belum dimengerti, kami persilahkan kepada 3 orang untuk bertanya. Mungkin sekian yang bisa kami paparkan. Saya mewakili rekan-rekan saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Ma asaba min khairin faminallah, wa ma asaba min sayyi'atin faminak. Syukran listimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.